ya mengenai use case, IRD, CDM, PDM. Oke, coba tunjukkan use case kalian dong, Dek. Yuk, satu orang tunjukkan use case-nya. Oke. Use case skenario ya? Enggak, masih use case diagramnya aja dulu. Sebentar ya, Kak. Ini, Kak. Coba digedein lagi, Dek. Nggak kelihatan tulisannya. Itu emang kabur ya tulisannya, atau cuma di laptop ya nggak kelihatannya? Iya, Kak. Iya, kabur, Kak. Oh, kenapa bisa kabur gitu? Ini nggak bisa kalian buat biar tulisannya kelihatan gitu? Ini kemarin di screen kayaknya, di screenshot, Kak. Hasil screenshotnya mana? Coba ditunjukkan aja. Hasil screenshotnya. Yang bagian ini masih teman kami belum join, Kak. Masih kendala jaringan ya, Mima, Kak. Use case-nya cuma dia yang punya? Bukan, Kak. Kan ini use case diagramnya kami bagi tugas kan, Kak. Ini bagian dia mengerjakan use case diagramnya, Kak. Ya, maksudnya kan walaupun dia yang ngerjakan, emangnya kalian nggak punya use case-nya? Nggak ada dibagikan ke kalian? Untuk itu enggak, Kak? Langsung ke dokumen, Kak, dimasukin. Iya, Kak. Meskipun begitu, kalian pun setiap anggota harusnya punya cadangan. Jadi kalaupun salah satu dari kalian diminta untuk menunjukkan, kalian punya dokumennya. Kayak gini kan nanti pas seminar si Emima sinyalnya terganggu, apa yang mau kalian presentasikan? Ya kan? Kalau IRD-nya, Ini, Kak. waduh, sama aja ya.
Coba yang tadi use case-nya bisa nggak kalian jelaskan secara lisan aja? Pastinya harusnya kalian udah paham kan apa-apa aja yang di use case-nya kan? Ya, halo Kak, ya Kak, Ya, iya Kak. tunjukkanlah use case-nya. Eh, izin Kak, maaf Kak sebelumnya untuk usage kemarin Kak udah ada perubahan Kak. Eh, tapi Kak untuk kemarin kelupaan Kak buat ke situ Kak, ke dokumennya Kak. Ini udah ditunjukkan aja apa yang udah selesai, yang udah dibuat. Nggak harus dari dokumen. Kemarin Kak buat di draw video, terus yang draw videonya juga udah kemarin udah keganti Kak sama CDM-PDM-nya Kak. Iya, nggak apa-apa ditunjukkan aja. Perubahan final kalian ditunjukkan aja, nggak apa-apa. Ya, gimana? Kok lama? Sebelumnya Kak, mungkin dari use case-nya ada kendala Kak. Bisa lanjut ke IRD aja Kak. Oke, ke IRDIL. Ya Kak. Mohon maaf Kak atas tidak nyamanannya Kak. Berhubung tadi yang di dokumen agak pudar kan Kak, jadi aku langsung nunjukin dari ininya aplikasinya langsung. Jadi untuk IRD kami sendiri gambarannya seperti ini Kak. Belum kelihatan nih masih hitam. Oh ya.
Sudah kelihatan, Bi. Sudah kelihatan, Kak. Udah deh, udah kelihatan. Jadi untuk IRD dari website yang kami bangun seperti ini, Kak. Ini Ya, gimana, IRD. Kak? Sebentar ya, Pak. Iya, Kak. Ya, coba ditampilkan tadi IRD-nya yang jelas. Yang dari Draw.io itu. Ini, Kak. Masih putih. Oke, Yes. udah kelihatan kok. Oke. Ini berantakan kali sih IRD kalian ini. Relasi-relasinya ini nggak kelihatan garis-garisnya nih. Ini ada berapa roles kalian? Berapa entitas? 5. Untuk entitas sendiri 9, Kak. Cara penentuan entitas kalian ini gimana? Ini roles kalian ada berapa nih di sistemnya? Ada 5, Kak. Ada 5, apa aja? Ada yang pertama ada admin, Kak. Yang kedua ada calon siswa. Yang ketiga ada siswa. Yang keempat ada guru. Yang kelima ada tata usaha, Kak. Tata usaha ya? Iya, Kak. Itu di tata usaha ada role. Maksudnya untuk apa itu role? Itu guna role itu untuk apa? Izin Kak, role di situ maksudnya Kak, setiap role itu mempunyai role ID gitu Kak, yang menentukan bahwa dia role siswa, role tata usaha, role calon siswa, role admin gitu Kak. Tapi dia di tata usaha nih tuh. Di admin justru nggak ada ininya, nggak ada atributnya.
Jadi fungsi role di tata usaha gimana? Kalau role itu untuk membedakan usernya, Kak. Iya, membedakan user. Nah, tapi kan dia cuma ada di tata usaha kan role-nya. Di calon siswa ada role. Calon siswa itu user kan? Iya, Kak. Nah, ada nggak role-nya? Di admin lah dulu. Di admin ada nggak role-nya? Ada nggak atributnya? Admin nggak punya atribut. Gunanya si admin di situ untuk apa? Izin Kak, admin itu gunanya dia bisa mengelola ini Kak, mengelola blog, ada blog, prestasi, dan fasilitas Kak. Oke. Nah, dia nggak punya atribut di situ. Seharusnya punya Kak, tapi belum kami buat Kak. Izin Kak menjawab. Mungkin kami di sini Kak dari segi IRD memang kurang Kak. Sebenarnya di tata usaha ini kami menggunakan apa Kak? User di apanya di database-nya. Di database-nya ada user. Iya Kak. Jadi kami kan si tata usaha ini sebentar ya Kak, sekalian saya tunjukkan database-nya. Sebenarnya dari database-nya sendiri Kak, nggak ada tata usaha. Di sini kan pakai user. Cuman karena kemarin saya mikirnya si ini Kak punya hubungan sama si siswa punya hubungan sama tata usaha, jadi saya tambahkan Kak gitu. Sebenarnya kami pakai di sini user Kak gitu Kak. Sebentar ya Kak. Ini Kak eh, di mana di sini ada role kami ambil dari sini Kak. Gitu dari usersnya Kak. Jadi tata usaha di situ nggak ada. Iya Kak, cuman kemarin karena ada hubungannya si siswa dengan tata usaha Kak, jadi kami buat Kak gitu Kak. Mungkin Kok aku jadi bingung. iya Kak, sebenarnya sih ini nggak ada di sini. Mungkin nanti kami akan hapus Kak. Kalian tahu kan tahapan development database itu gimana? Iya Kak, mungkin kami ada kesalahan di situ Kak. Kan berawal dari IRD dulu. Iya Kak. Nah, di IRD itu kalian buatlah entitasnya itu entitas apa aja yang diperlukan. Misalnya roles kalian itu misalnya kayak ada siswa, calon siswa, admin, guru gitu kan. Nah, itu bisa kalian buat beda entitas atau dijadikan satu entitas kalau misalnya ada atribut yang sama gitu kan. Iya. Misalnya ada atribut email, password, dan name-nya itu sama kan. Nah, itu kalian buat jadi satu entitas yaitu user. Barulah di situ nanti bercabang ke siswa, calon siswa, admin, dan guru. Kemudian dari IRD, lanjutlah dia ke CDM. Habis dari CDM, di CDM itulah kelihatan relasi-relasinya. Misalnya si siswa berelasi dengan pendaftaran, siapa yang memiliki foreign key-nya gitu kan. Nah, selanjutnya itu berlanjut ke PDM. PDM itulah nanti bagaimana gambaran bentuk dari si database-nya.
Jadi apa yang kalian gambarkan di PDM, itulah yang kalian terapkan di database-nya. Jadi bukan dari database-nya baru kalian buat ke IRD. Nanti di database ada user, di sini nggak ada user. Tiba-tiba ada tata usaha, di database nggak ada tata usaha. Udah beda banget kan? Ya, Kak. Calon siswa ini gunanya untuk apa nanti? Fungsinya apa untuk di sistemnya? Izin Kak, kalau untuk calon siswa dia hanya bisa melihat si informasi pendaftaran nantinya, Kak. Sama melakukan pendaftaran, Kak. Iya. Dia perlu alamat orang tua nggak? Gimana, Kak? Si calon siswanya perlu nggak alamat orang tua, nomor telepon orang tua? Perlu, Kak. Perlu ya? Oke. Ya. Calon siswa, pendaftaran jadi siswa. Ini kalian udah kayak bikin flowchart ini, nggak kayak bikin IRD. Calon siswa, pendaftaran. Siswa mengelola pendaftaran, itunya maksudnya? Yang ini nih, siswa punya relasi ke, ini kan ada relasi mengelola, dia ke pendaftaran kan ini? Atau pendaftaran mengelola siswa? Gitunya? Itu mungkin relasi ke tata usahanya, Kak. Tata usaha mengelola pendaftaran. Yang ke siswanya ini mungkin. Tapi tata usaha Harusnya nggak nggak ada. adanya. Di database kalian ternyata tata usaha nggak ada. Mungkin itu, Kak, lebih ke siswa melakukan pendaftaran, Kak. Calon Salah. siswanya yang melakukan pendaftaran. Tapi si siswa juga melakukan pendaftaran ekstrakurikuler, Kak. Jadi, iya, ada kesalahan di situ, Kak. Ya, siswa melakukan pendaftaran ekstrakurikuler kan di sini. Iya, Kak. Mungkin ada kesilapan di situ. Itu, Kak, kayaknya bukan kayaknya sih, Kak, tapi memang tata usaha maksudnya di situ, Kak. Tata usaha mengelola siswa, Kak. Si tata usaha ini dia mengelola siswa, Kak. Oke. Terus yang relasi siswa ke pendaftaran itu apa? Yang mana, Kak? Yang tadi nih. Yang siswa ini mengelola siapa nih? Ini arahnya kemana? Ke sini? Yang
Tapi tata usahanya mengelola si siswanya, Kak. Terus ini ke sini gitu. Iya, Kak, baru si tata usaha juga mengelola pendaftaran untuk si calon siswanya, Kak. Nah, ini kan udah beda kan ya relasinya. Jangan kalian samakan gini dong. Kan jadi bingung ini si tata usaha ini sebenarnya mengelola yang mana. Kan kayak tadi nih aku jadi salah paham nih siswa malah ke pendaftaran. Kalau seperti ini, siswa ke tata usaha itu punya relasi tersendiri, baru pendaftaran ke tata usaha itu relasi tersendiri. Jangan kalian gabungkan. Itu sama juga kayak gini nih, prestasi, terus ke blok, fasilitas. Di basis data kalian ada nggak sih gini diajarin? Dari admin mengelola terus bercabang gini, bisa bercabang. Pernah nggak gitu? Kalau yang bercabang kayak gini kan, ini seakan-akan kayak admin itu mengelola blog. Nah, hasil dari mengelola ini dia akan menghasilkan entitas baru. Itulah yang terjadi. Tapi kalau ternyata admin blog prestasi dan fasilitas ini memiliki relasi yang berbeda, maka si diamond-nya ini pun berbeda dibuat. Kecuali kalau ada hubungan admin blog dan prestasi, barulah dibuat satu diamond. Paham nggak maksudku gimana? Iya, Kak, paham. Ya, paham, Kak. Makanya ini kelihatannya nih IR di kalian ini berantakan. Nggak jelas relasi-relasinya ini gimana. Ini gimana nih dari sini? Dari Itu mana? tunggu itu yang di guru, coba ke bawah dek. Guru mendaftarkan ekstrakurikuler. Itu salah apa, Kak? Seharusnya menambahkan ekstrakurikuler, Kak. Kayak menambahkan ekstrakurikuler. Terus yang itu ekstrakurikuler siswa untuk apa? Beda itu dengan ekstrakurikuler yang ditambahkan guru. Kalau ini lebih ke dia apa, Kak, gurunya menambahkan ekstrakurikulernya. Tapi kalau di sini si siswa mendaftar ke ekstrakurikulernya, Kak. Iya, maksudnya ekstrakurikuler yang di siswa ini, itu datanya emang berbeda dengan yang di sini. Seharusnya tidak, Kak. Terus kenapa dipisah? Di sini dia mendaftarkan ekstrakurikuler di sini, terus dia mengelola ekstrakurikuler siswa. Terus untuk apa didaftarkannya ini kalau tidak dikelolanya? Cuma ditambah aja. Terus yang menambahkan ini, mengelola itu kan artinya kan jadi cerut kan? Create, Ya. update ya kan? Ya, Kak. Berarti di sini dia melakukan create-nya itu 2 kali. Ditambahkannya di sini, ditambahkannya lagi ke sini. Ya, Kak, berarti salah, Kak. Seharusnya sekali, Kak. Ya, berarti ini harusnya ekstrakurikuler aja. Nggak usah dibikin siswanya. Iya, Kak.
Iya. Ya, coba ke CDM kalian, Dek. Kemana, Kak? CDM. Kak, mungkin untuk CDM-nya bisa digantikan oleh teman saya karena layar saya mati hidup, Kak, dari tadi, Kak. Izin stop share screen-nya, Kak. Oh, sebentar Kak, bentar. CDM. Izin Oh, share screen-nya, Kak. kasih. Apakah share screen saya sudah kelihatan, Kak? Dan teman-teman. Sudah, Sudah, teman. teman. Ini udah berbeda lagi dengan yang tadi ya, dengan IRD-nya. Iya, Kak. Perbedaannya di yang tata usaha sama guru, Kak. Banyak banget ini bedanya. Admin, mana nih admin? Oh iya, sama adminnya, Kak. Aduh, udah kacau ini kalian IRD sama CDM ya. Siswa, nah siswanya mana nih? Nggak ada juga ya? Ada, Kak. Ini, Kak. Siswa, user ID. Coba ke atas nih. Guru mana? Perbedaannya tadi, Kak. Di user ini di PDM-nya itu disatukan, Kak. Kalau di IRD-nya lebih diperjelas, Kak. Gimana cara kalian menentukan yang mana guru? Dari role-nya, Kak. Diambil dari data role-nya, Kak. Data role-nya itu gimana? Nanti itu sistem select, Kak. Tapi di sini role kalian integernya. Gimana aku bisa tahu kalau guru itu role apa gitu? Role berapa? Di sini, Kak, role kami itu ditandai sama number, Kak. Iya, number misalnya 1. Nah, 1 itu role-nya role siapa? Admin, Kak. Itu udah ada tandanya, Kak. Untuk Di mana? Dijelaskan ini. Nanti sistemnya langsung apa, Kak? Hardcode ya? Iya, Kak. Harusnya nggak hardcode sih, Dek.
Harusnya nggak boleh hard code kayak gitu. Lebih bagus kalian bikin role-nya ini dalam bentuk varchar dibandingkan kalian hard code. Kalau misalnya pun kalian bentuk role-nya itu dalam bentuk integer, itu dibikin satu lagi entitasnya untuk entitas si role. Jadi bisa kalau orang awam, misalnya nih ada orang lain nih, kayak aku lah, aku kan nggak tahu sistem kalian gimana. Terus aku lihat CDM PDM kalian. Terus aku lihat nih ada role integer isinya 1. Kan aku nggak tahu nih 1 itu apa, ya kan? Yang karena kita lagi komunikasi makanya kalian kasih tahu 1 itu admin. Oke, prestasi fasilitas. Cover ini maksudnya apa? Itu untuk covernya Kak, untuk halaman sampulnya gitu Kak. Oke. Oh, gambarnya ya gitu. Oh iya Kak, keterangan Oke. gambarnya gitu Kak. Oke. Prestasi fasilitas, terus blok, terus ekstrakurikuler. Nah ini kan tadi juga kan kalian bilang ekstrakurikuler itu yang menambahkan si guru, tapi nggak ada relasi usernya itu ke ekstrakurikuler. Ini Kak, dari user mengelola ekstrakurikuler gitu Kak. Oh yang tadi ya, yang salah itu ya Iya Kak, relasinya. iya. Harusnya 1 aja ya. Oh iya Kak. Name, email. Coba ke bawah deh. User ID. Oke, coba ke atas. Pendaftaran. Pendaftaran ini tadi bukan yang dikelola oleh si user ya? Tata usaha. Tata usaha. Nah, tata usaha kan tadi kalian bilang si user kan? Iya Kak. Itu nggak ada hubungannya. Mungkin silap di situ Kak. Harusnya punya relasi Kak. Usernya Kak. Nah, terus kekurangannya ini foreign key kalian belum ada. Padahal di CDM itu harusnya udah ada foreign key kan? Iya enggak? Iya Kak. Atau aku yang salah ini? Iya Kak. Kemarin ini udah ada perubahan Kak. Buat untuk foreign key-nya lupa diatur Kak. Mungkin untuk perbaikan Kak. Padahal minggu depan kalian udah seminar. Oke, coba ke PDM-nya. Hilang. Tiba-tiba tipe datanya pun hilang nih. Ini dari CDM tadi udah ada tipe datanya, sekarang PDM nggak ada tipe datanya. Justru kebalik nggak sih? Urutannya kan jadi IRD itu kan yang tadilah cuma atribut dan primary key-nya, ya kan, ditandai dengan underline.
Kemudian di CDM itu muncullah foreign key. Tipe data itu belum kelihatan. Hanya foreign key dan primary key. Lalu bentuknya sudah kayak gini, kotak gini. Udah dalam bentuk tabel. Terus kalau PDM, disitulah muncul tipe datanya. Tipe datanya, terus length-nya berapa, foreign key, primary key-nya, gitu. Jadi apa yang kalian gambarkan di PDM, itulah yang kalian terapkan di database. Jadi PDM dan database kalian itu nggak boleh berbeda. Harus sama. Di sini tiba-tiba bahkan nggak tahu nih user ini yang mana primary key-nya nih. Maaf Kak, salah Kak. Di dokumen kami Kak, ini PDM Kak. Terbalik Kak. Kembali. Iya Kak. Oke. Oke. Berarti ini kurangnya primary key sama foreign key-nya. Iya Kak. Coba tadi yang PDM kalian. Ini pun ini lebih ke arah CDM sih, karena relasi kalian masih ada yang mengelola. Itu seharusnya di CDM kalau mengelola. PDM itu yang kalian bikin lah, yang di tab PD itu. Yang di tab PD itu, nah ini. Relasinya langsung ID. Itu yang di PDM. Baik Kak. Sama nggak? Iya Kak. Ke database sama nggak jumlah entitasnya dengan yang kalian buat di PDM ini? Yang di PDM sama Kak. Coba ditampilkan. Atribut-atributnya juga sama. Sama Kak. Coba ditampilkan deh. Sambil ditunjukkan ya. Ini entitas di PDM itu ada entitas pendaftaran, atributnya ini. Terus di database ada tabel pendaftaran, kolomnya apa aja. Ditunjukkan ya, yang gitu. Udah kelihatan Kak? Sudah. Ini. Pertama Kak dari calon siswa Kak. Di calon siswa ada ID, user ID, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status dalam keluarga, anak ke, alamat, nomor telepon, sekolah asal, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat orang tua, nomor telepon orang tua, nama wali, alamat wali, nomor telepon wali, surat keterangan, kartu keluarga, sama akte lahir Kak. Sama ya dengan ini? Apa Kak? Udah sama ya dengan PDM-nya? Udah Kak, untuk atributnya Kak. Terus untuk pendaftaran ada tanggal buka, tanggal tutup,
ID sama judul, Kak. ID, judul, tanggal buka, sama tanggal tutup, Kak. Kemudian untuk yang ketiga itu ekstrakurikuler itu, Kak, ada ID, user ID, judul, deskripsi, sama terbukanya, Kak. Kemudian untuk usernya ada ID, name, email, role, foto, sama email verified, is verified, sama nickname, Kak. Kemudian untuk siswanya ada ID, user ID, NISN, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status dalam keluarga, anak ke, alamat, nomor telepon, sekolah asal, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu, alamat orang tua, kemudian nomor telepon orang tua, nama wali, alamat wali, nomor wali, surat keterangan, kartu keluarga, akte lahir. Kemudian ekstrakurikuler siswa ada ID, user ID, sama ekstrakurikuler ID. Kemudian ada blog. Blognya ada ID, user ID, cover, lampiran, judul, isi, dan dilihat. Kemudian untuk prestasi ada ID, cover, sama keterangan. Kemudian ada untuk prestasi udah. Untuk fasilitas ada ID, cover, keterangan, Kak. Jadi user kalian ada berapa nih? Role-nya? Usernya ada 5, Kak. Apa aja? Ada calon siswa, tata usaha, admin, guru, sama siswa, Kak. Tadi? Si- Siswa. Guru, calon siswa, siswa, guru, tata usaha, dan admin, Kak. Oke, perbedaan calon siswa dan siswa ini gimana? Kalau si siswa, Kak, dia itu udah punya NISN, Kak. Terus untuk calon siswanya belum, Kak. kalau calon siswa itu bisa melakukan pendaftaran, Kak. Kalau untuk siswanya melakukan pendaftaran di ekstrakurikuler, Kak. Oke. Tata usaha gunanya untuk apa? Mengelola pendaftaran sama mengelola blog juga, Kak. Mengelola siswa, Kak. Mengelola siswa, Kak. Mengelola pendaftaran sama mengelola blog. Admin? Admin, kelola blog, prestasi, fasilitas, Akun. dan akun, Kak. Pendaftaran itu bukan, kalian menentukan kegunaan si tata usaha dengan admin ini gimana? Maksudnya gimana, Kak? Kenapa si pendaftarannya ini dikelola oleh si tata usaha dan bukan si admin? Karena yang gimana, Kak? Boleh. Kalau dari saya, Kak, kalau admin itu lebih fokus pada akunnya, Kak. Akun dari masing-masing user, Kak.
akun dari masing-masing user. Halo sih, Lebih fokus ke sistemnya, Kak. Di tata si usaha admin. lebih ke siswanya ya, Kak. Lebih ke alur siswa apa ya, Kak? Pendaftaran siswanya, Kak. Pendaftaran itu tadi kan cuma ini kan, cuma kayak kapan buka pendaftarannya, itu bukannya ke sistem deh. Yang mengelola berkas-berkas yang diterima oleh dari calon siswa ini kan, Kak, yang akan teruskan ke tata usahanya, Kak. Lalu yang mengelola akun yang akan diakses calon siswanya ini misalnya, Kak, itu adminnya, Kak, ataupun user yang lainnya, Kak. Seperti itu, Kak. Yang tadi udah bisa use case-nya. Lagi memperbaiki, Kak. Lagi mau menyamakan, Kak. Lagi menyamakan. Soalnya kemarin udah hilang datanya, Kak. Udah hilang gambarnya, Kak. Kenapa bisa hilang? Karena kemarin tertimpa sama CDN, Kak. Kemarin dikirain udah bikin tab baru, Kak. Jadi nggak tercek kemarin, Kak. Gunanya kalian kerja kelompok. Jadi jangan cuma satu yang punya datanya. Kemarin ngerjainnya ini sama-sama, Kak. Cuma Iya, kan ngerjainnya sama-sama. Cuma datanya kan harusnya bukan cuma satu orang dong yang nyimpan. Kan ini bisa di-download kan, Draw.io ini? bisa, Kak. Nah, kan bisa kalian download untuk cadangannya. Nanti pas seminar, terus ada penguji yang bilang, coba tunjukkan IRD kalian. Terus kalian tunjukkan yang kabur itu, gimana cara bacanya. Coba ditampilkan aja dulu use case yang tadi. Ya, enggak yang di dokumen. Harusnya kalau kalian emang ngerjainnya sama-sama, masih hafal dong apa-apa aja yang ada di use case-nya. Ini, Kak. Oke. Enggak, ini use case skenario kan? Yang Iya, use case-nya tadi, yang diagramnya. Yang ini, Kak. Oke. Coba gedein deh. Digedein. Besarin. Oke. Login, melakukan registrasi. Loh, ini use case kan? Use case itu nggak ada bahasa melakukan lagi deh. Login ini yang melakukan siapa? Nggak ada. Melakukan registrasi dengan melakukan pendaftaran itu beda. Ini registrasi kan? Terus ini pendaftaran kan? Iya, Kak. Itu beda. Registrasi itu bukan pendaftaran ya? Di sini konteks yang melakukan pendaftaran ini, Kak, yang dilakukan oleh siswa, Kak. Ya, Terus yang registrasi. untuk registrasi ini untuk pendaftaran akun awal, Kak. Untuk masing-masing aktor, Kak. Tapi perubahan use case diagram kami, Kak, registrasinya ini dihapuskan, Kak, karena udah di-create tata usaha, Kak, melalui mengelola akun, Kak. Oke. Terus itu apa
apa nih? Melihat ya, melihat pendaftar ya. Iya Kak, sama mengedit pendaftar Kak. Kalau melihat setauku nggak usah di use case lah. Melihat itu nggak masuk ke use case karena ya udah pasti dia bisa melihat kan untuk mengedit. Iya Kak. Terus ini mengedit password, mengedit profil. Terus ini apa nih? Mengelola profil. Oh, menanggapi berkas ya. Memeriksa berkas, menanggapi berkas. Dari memeriksa berkas ini apa yang kalian lakukan? Iya Kak, maaf Kak, suara Kakak terputus-putus Kak. Halo Kak. Bentar ya, Dek. Oh iya Kak. Oke, sorry ya. Itu memeriksa. Ini kan, Dek, ini kan kalau use case itu kan kayak fitur, menggambarkan fitur-fitur apa aja yang bisa dilakukan oleh si usernya. Itu memeriksa atau Iya. menolak ini? Apa ini? Yang ini menolak Kak. Oh, menolak. Sorry. Iya Kak. Pikir memeriksa. Nih, ini apa nih? Mengapprove Kak. Mengapprove Mengapprove. berkas Kak. Iya Kak. Menerima berkas Kak. Menolak, approve. Mengelola pengumuman, membuat pengumuman, mengedit pengumuman. Coba ke bawah lagi. Ini melihat pengumuman. Ini kayaknya nggak perlu lah melihat pengumuman. Oh, Perlu nggak sih? Karena kan ya emang dia ini kan udah pasti bisa, semua usernya udah bisa melakukan itu kan. enggak Kak. Maaf Kak. Untuk melihat pengumuman ini Kak, di sini kan Kak pengumuman yang dimaksudkan itu pengumuman untuk calon siswa Kak. Jadi yang bisa melihat pengumumannya itu cuma untuk calon siswa Kak. Oke. Oke, coba ke atas deh. Calon siswa mana ini? Itu Kak perubahannya Kak. Perubahan use case-nya Kak. Oke. Perubahan use case-nya ya. Ntar ya. Bingung ya, karena udah banyak yang berubah kali membuat jadinya.
Coba ke atas deh. Aku bingung, jadi bingung aku nengoknya nih. Melakukan pendaftaran, melakukan registrasi. Login itu extend-nya ke melakukan pendaftaran gitu nih maksudnya nih. Gitu jadi yang ini, yang login ke melakukan pendaftaran, Iya, Kak. extend gitu. Bukannya udah beda itu ya. Ini kan login kan ke sistem, sedangkan melakukan pendaftaran tadi kalian bilang kan untuk pendaftaran ini kan sekolahnya kan. Pendaftaran calon siswanya, Kak. Iya, pendaftaran calon siswa kan. Iya, Kak. Berarti dia bukan extend ke login nggak sih? Oh, ini kalian melakukan extend-nya ke semua ya? Mengelola. Lanjutlah ke use case skenario kalian. Itu ada yang berubah berarti? Kalau untuk use case skenario ini, Kak, udah diperbaiki, Kak. Ya, udah sesuai berarti? Harusnya udah, Kak. Coba ditunjukkan aja apa aja udah di dalamnya. Use case skenario login, Kak. Oke, coba ke bawahnya, Dik. Menampilkan halaman website, menampilkan form login. Oke, ke bawah. Oke. Terus ini pendaftaran calon siswa baru. Lah, use case name-nya beda ini. Ini kalian bikin. Melakukan pendaftaran calon siswa baru. Pendaftaran calon siswa baru, Kak. Emang itu nama use case-nya? Oke, bawah. Ke bawah lagi. Edit profile. Oke.
tadi itu yang errornya, sorry, ke atas. Lagi. Nah, ini memilih menu, ubah foto, profil, ubah data akun, ataupun ubah kata sandi. Oke, ke bawah lagi. Pilih file untuk foto profil dan isi data untuk ubah data akun ataupun kata sandi. Nah, di errornya itu, ini cuma kalian bikin foto. Nanti ditambahin ya, yang kata sandinya juga. Iya, Kak. Oke, lanjut. Pengelolaan. Iya, Kak. Pengelola- Yang dilakukan. Tadi bukannya pengelolaan itu ada extend ya, Dek? Emang satu use case dia? Iya, Kak. Harusnya ini satu use case, Kak. Ke bawah. Lagi. Oke, ke bawah lagi. Terus. Pengelolaan pendaftaran ekstrakurikuler. Boros sekali penggunaan kata kalian, pengelolaan pendaftaran. Padahal pendaftaran itu udah termasuk pengelolaan nggak sih? Dan pengelolaan ini juga ambigu karena dia kan bisa aja pengelolaan itu termasuk edit. Iya, Kak. Pengelolaan kan cerita, Kak. Dia yang dilakukan oleh guru, Kak. Iya, kan itu kan berarti harusnya ada beberapa skenario kan untuk menambahkan, untuk misalnya mengedit, untuk menghapus. Ya nggak sih? Kenapa cuma pengelolaan? Ini semua use case skenario-nya udah termasuk ke use case kan? Use case diagram kalian. Udah, Kak. Ada nggak yang berbeda? Yang kemarin udah, Kak. Udah disamakan, Kak. Oke. Bawa lagi. Terus. Ini pendaftaran ekstrakurikuler. Bedanya Ini sama pengelolaan tadi apa? Ini yang dilakukan oleh siswa, Kak, pendaftarannya. Yang di atas itu Oke. pengelolaan oleh guru, Kak. Terus
Yang penting udah apa kan? Udah lengkap lah pokoknya dari ini kan. Karena nggak bisa juga kita periksa. Ini Iya, belum Kak. selesai. Coba ke code lah. Code kalian. Programnya. Sebentar. Itu code. Bentar. Berikutnya. Ini kita close dulu. Ini Kak. Loginnya aja dulu. Oh iya. Ini kalian pakai framework apa? Ini lah pakai Laravel 8 Kak. Oke, Laravel 8 ya. Login. Atau langsung di demo kan Kak? Atau nggak usah? Fungsi loginnya aja dulu. Oh iya. Ini front end ya. Ke ini nih Dek, fungsinya. Fungsinya. Iya. Ke controllernya. Iya. Oke, kalian pakai ini ya. Iya. Untuk membedakan user, di mana dilakukan? Yang role tadi. Untuk role-nya kami itu Kak pakai check role middleware Kak nantinya. Coba gimana? Jadi nanti usernya ini berdasarkan role-nya itu Kak bisa Ada lihat di web.php, Kak. iya. Di mana? Bisa dilihat bentar pada web ini Kak. Oke. Nah, misalnya dia dicek role-nya. Misalnya role-nya 2 nih. Terus dia masuk ke halaman utama kan ya? Halaman utamanya, halaman utama siapa? Oh, gitu ya. Iya Kak. Berdasarkan Oh, oke. Berarti kalian nggak pakai season ini ya? season enggak Kak. Apa sih? Kalau misalnya di role-nya 2, middleware-nya itu ke yang check role 2. Iya. Berarti dia nggak bisa masuk ke check role yang manapun gitu ya, selain yang nomor 2. Iya Kak. Ya, Kak. Dijalankan deh loginnya. Oh, sebentar. Oke. Oh, di sini
sebelumnya udah nambahkan bloknya, Kak. Jadi pakai tombol masuk gini kan, masuk ke alamat email ke admin dulu, Kak, pakai database seeders, Kak. Oke. Jadi nanti dari admin inilah, Kak, mengelola pengguna si role itu, Kak. Kecuali si pendaftaran siswa sama calon siswa nanti, Kak. Itu ubah, apa yang bisa diubah maksudnya? Datanya bisa kita ubah. Role-nya juga bisa diubah, Kak. Misalnya si calon siswa ini kita bisa ubah dia menjadi siswa langsung gitu, Kak. Loh, si admin bisa ngubah role-nya. Bukannya tadi hanya si tata usaha yang bisa mengubah itu? Yang ubah pengguna itu hanya si admin, Kak. Kalau tata usaha tadi kan di PDM, Kak, dia kelola data siswa, datanya. Iya kan si tata usaha bakal ke pendaftaran kan? Pendaftaran itu mengelola pendaftaran. Pendaftaran untuk calon siswanya, Kak. Iya. Di PDM kalian bahkan nggak ada tuh. Di adminnya itu berelasi dengan calon siswa. Tadi kan di IRD kalian admin dia ke mana? Ke fasilitas. Terus apa lagi tadi? Prestasi. Ya, prestasi, Prestasi. Sama satu lagi ya. blok. Nah, blok. Ke siswanya kan nggak ada. Ke calon siswa juga nggak ada. Kan tadi kalian bilang bahwa si admin itu dia mengelolanya itu ke ini kan, ke sistemnya, tata usahanya baru ke siswanya itu kan, calon siswa kan, ke prosesnya. Enggak sih, enggak gitu. Ada, Kak. Ada ya? Iya, Kak. Berarti nggak tergambar dengan jelas ya? Iya, tadi masalahnya itu, Kak. Nggak terlihat jelas dia, Kak. Coba di logout dulu. Oke. Coba masuk ke guru. Guru. Guru dia hanya bisa kelola ekstrakurikuler. Oke, ke ini tata usaha. Coba login tata usaha. Tata usaha. Ini ya. Dia bisa kelola pendaftaran, kelola siswa, dan kelola. Ke kelola siswanya itu coba lihat. Oh, ini. Itu ubahnya, ubah apa maksudnya? Ini tadi, Kak, tata usaha bisa dia kelola ubah data si siswa, Kak. Coba dibuka. Nah, dia bisa mengubah data pribadinya si siswa ya? Oke. Iya. Lanjut. Ini kalian loginnya, passwordnya itu kalian apain? Security-nya itu gimana sekuritasnya? Loginnya itu di adminnya itu kami hanya buat
default kata sandinya juga awalnya. Maksudnya default itu gimana, Dik? Ada kata sandi defaultnya, Kak. Jadi misal nambah pengguna, Kak. Dari Laravelnya ya? Iya, Kak. Jadi kami setting hanya Oh, defaultnya PSI 07. tapi bisa diubah ya passwordnya? Nanti iya, Kak, bisa diubah waktu login di ubah profil, Kak. Coba lihat database user kalian, Dik. Sebentar. Datanya gimana? Oh, ini kalian menggunakan apa ini passwordnya? Di hashing atau di apa? Di decoding? Hmm, Coba dibuka aja. kemarin Google itu phishing ya? Iya Kak. Phishing kan? Ya, nggak apa-apa. Sebentar. Registrasi itu biasanya, Dik. Apa tadi, Kak? Registrasi. Oh iya. Passwordnya gimana itu? Coba ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Nah, ini udah di hashing ya. Harusnya kalian udah tahu kalau misalnya ditanya passwordnya diapain, di hashing apa di decoding, di mana diterapkan. Ini kan harusnya udah tahu di mana bagiannya ya. Coba ke ini, ke blade-nya, ke form si pendaftaran. Pendaftaran siswanya lah. Oh iya. Dia sesuai dengan tata usaha. Ini. Coba di bagian add-nya. Dia ke root. Ini kan formnya itu gimana nih? Form, action, dia ke root, tata usaha, pendaftaran add. Itu bakal kemana rootnya? Ke web ya? Coba ke web PHP-nya. Rootnya tadi mana itu? Pendaftaran add ya. Ini. Sedikit. Berarti udah bisa melakukan pendaftaran ya? Kalau udah Kak, tata usaha. Si siswanya udah bisa melakukan pendaftarannya? Sudah juga Kak. Oke. Halaman aja, halaman webnya. Halaman webnya, sistem kalian, sistem. Oh iya. Di login atau pendaftaran. Sebentar. Coba dimasukkan alamat email yang salah atau password yang salah. Oh ini baik. Misalnya 27 email.com 7 ini Kak. Identitas discriminator do not match. Itu email yang salah ya?
Iya Kak. Kalau passwordnya yang salah, Kalau passwordnya misalnya admin, passwordnya salah, dia oke. Oke. Tapi tetap di email ya. iya Kak. Oke. Coba ke pendaftaran calon siswa tadi. Si calon siswanya mendaftar gitu. Di sistemnya jangan apa? Sistemnya Kak. Iya. Calon siswa. Si siswanya mendaftar. Jadi Dia mendaftar kan? dia kami Kak sistemnya gini Kak. Dia membuka website SMP Negeri 1 Sentral Romonde ini dikasih gini Kak, langsung ke publik Kak. Oh, Dan nanti oke. iya, si Oke. tata usahanya membuka si pendaftarannya dan bisa juga bergabung. Oke, Ini coba. dicoba ya. Oke. Dia mengisi sebentar. Contoh aja. Itu filenya, file apa aja yang bisa diterimanya? Formatnya. Kalau untuk yang 3 ini Kak, kami membuatnya formatnya hanya gambar Kak. JPG atau Kalau PNG. misalnya PDF dimasukkan nggak bisa ya? Iya Kak. Jadi error. Iya, error. Oke. Coba lanjut. Contoh. Itu jenis formatnya JFIF ya? Iya, dalam bentuk sejenis gambar juga. Oke. Lanjut. Terus Medan tanggal lahir. Kalau tempat lahirnya itu kita ganti jadi angka bisa nggak? Bisa juga Diterimanya nggak? diterima Kak, karena Oke. kami buat varchar. Oke. Laki-laki, dia agamanya kandung, anak ke-5, alamat Jalan Semeraja. Kalau nomor teleponnya diubah jadi tulisan bisa nggak? Jadi karakter alfabet. Kalau nomor telepon enggak. Coba Dia dibikin alfabet. Oke. Alfabet deh. ABC. Karena dia langsung kami ubah dalam bentuk integer gitu Kak. Jadi alfabet dia nggak akan muncul Kak. Oke. SD Negeri 5, nama ayah Muslim, polisi, ibu menghormatkan orang tua. Alamat email si Pedro email Oke. Oh iya, di sini kemarin dia iya Masih kosong itu, guys. FG. Oh tadi enggak ya? Oh kemarin Nama ada Gmailnya ini. coba dibikin. Itu yang belum kalian daftarkan kan?
Iya belum Kak. Kalau yang sama alamat Gmail yang udah kalian daftarkan bisa nggak? Eh, Ini udah didaftarkan kan sebelumnya? iya Kak, calon siswa. Dia Itu file yang paling atas belum tuh? tadi berarti harus coba bentar ya. Kita terima sepertinya harus foto. Pen. Itu nomor Jadi teleponnya coba kurangin deh. Tunggu. Oke. Lanjut. jadi tadi Kak, kalau misalnya emailnya udah ada, dia Kak, ada tulisan di email has already taken Kak. Oke, coba diganti. Oh, sekarang dia belum. Pedro. Oh, ini masih yang tadi. Ya. Nah, di sini udah berhasil login, Kak. Berhasil didaftarkan, Kak. Si Pedro tadi, Kak. Oke, coba di tata usaha berarti ya ada atau di mana? Oh, si Pedro lah ya. Si Iya. Pedro login ya. Login. Nah, dia hanya bisa dapat informasi pendaftaran, Kak. Bahwasannya nanti dia harap bersabar data akan dilakukan pemeriksaan. Silahkan. Oke. Dia bisa lihat data dirinya nggak? Belum ya? Bisa, Kak, dari Coba ubah lihat. profil. Oke, nah nih. Nomor teleponnya. Coba lihat. Nomor telepon ada ya, 22 gitu. Nomor telepon dia. Oh, bener. Di bawah. Nampaknya di bawah. Stop. Ke atas. Stop. Iya, oh. Iya. Iya, Kak. Berarti nggak kalian batasin ya? Tidak ada. Harusnya dibatasin ya. Ada max-nya, ada min-nya. Minimumnya kan 11 karakter, maksimumnya 13 karakter kan? 13. Iya. Oh. Ya. Oke. Ini kalian untuk ke database-nya melakukan apa? Migration nggak? Iya Kak, migration. Coba ditunjukkan deh migration-nya, hasil migration-nya. Harusnya ada kan migration-nya di code. Ada Kak. Di database migration. Berarti kalau ada perubahan di modelnya kalian migrasi kan? Iya, migrasi. Oke. Seeders-nya? Seeder. Hanya mengelola si admin itu Kak tadi. Hanya buat si seeder. Seeder-nya hanya di admin aja ya? Iya Kak. Oke. Kalian ada melakukan testing nggak deh? Kalau API-nya belum ada Kak. Untuk API testing. Di dokumen udah ada nggak testingnya? Untuk di dokumen harusnya
Sebenarnya belum Kak, tapi Belum eh, masuk ke testing ya? iya Kak, testing. Di dokumen bukannya ada ya itu? Karena kayaknya pun testingnya jadi manual gitu Kak, nggak menggunakan API. Tapi belum didokumentasikan ya? Iya Kak. Kontribusi kalian, setiap anggotanya gimana sih pembagiannya, pembagian tugasnya? Kalau untuk pembagian itu Kak, awalnya campur-campur sih Kak. Kadang apa yang dikerjakan dalam code itu Kak, dia campur dengan dokumen juga Kak. Misalnya dia ngerjain si pendaftaran di sistem, tapi dia Dek, mengisi juga. suaramu nggak jelas, Dek. Halo, halo. Ini, halo Kak. Apa Oke, kedengaran Kak? udah. Oh. Gimana Pertama, pembagian? pembagiannya itu Kak berdasarkan fiturnya Kak. Jadi nanti dia mengerjakan fiturnya itu terkadang nggak sesuai dengan dokumen juga. Nah, artinya misalnya kami ngerjain pendaftaran Kak saya, tapi bisa juga kontribusi ke dokumen itu fitur lain gitu Kak. Jadi saling mengerti juga antara fitur-fitur yang lain gitu. Ini dikerjakan oleh teman. Oke. Jadi misalnya fitur pendaftaran gitu, berarti kamu ngerjainnya mulai dari front end sampai back end-nya gitu, full. Selain dokumentasi. Iya Kak. Tapi kembali lagi ya itu untuk kerja kelompok ya, ya rame-rame juga Kak. Misalnya membantu apa yang kawan-kawan usahaan gitu Kak. Saling diskusi lah gitu. Oke. Ini gimana? Iya Kak. Ini kalian lakukannya gimana? Untuk diskusinya Kak. Ya. Kami sering buat diskusi meet atau enggak dari WA Kak gitu, WhatsApp, grup WhatsApp. Ada nggak fitur yang belum selesai? Kalau fitur Udah selesai semua? sebenarnya sudah Kak, tapi kemarin setelah diskusi dengan klien lagi ada tambahan fitur Kak. Ada tambahan dari user Kak. Oh ya, tambahan fitur apa itu? Untuk di PDF-nya itu Kak dibuat keterangan si siswanya Kak.
Untuk Jadi? melengkapi format PDF ini, Kak. Bisa ditunjukkan ya. Oke. Jadi nanti setelah calon siswa itu dibuat jadi siswa gitu Kak, ada laporan bahwasannya siapa yang diterima gitu. Jadi di fitur ini Kak, ada tambahan dari klien bahwasannya jangan hanya ada nama sama si data-data dari si Rose ini, seperti asal dia dari SD dan seperti ya itu asal SD-nya dan data-data lengkap dari si Rose ini Kak. Tapi yang Oh, tidak semua gitu. oh ini pengumuman dia. Iya. Oh, oke. Apa tadi lagi ya? Ini kalian tadi kan ada menampilkan ini kan ya? Ada memasukkan PDF ya? Enggak ada. PDF nggak ada. Itu ngeprintnya Tapi PDF itu dilakukan di lampiran Kak. lampiran apa itu, Dik? Seperti dalam kelola blok ini kan. Mm-mm. Kita menambahkan data beserta lampirannya juga Kak. Oke. Itu bisa melihat, itu lihat tadi apa itu? Bagian blok. Dia jadi bloknya ini kan Kak, dilakukan oleh si tata usaha sama si admin Kak. Oke. Nah, jadi apa yang dibuat oleh si admin ini belum tidak bisa dihapus oleh si tata usaha. Itu bisa itu hapus. Ini dibuat oleh si tata usaha Kak. Oh iya ya, penulisnya ya. Oke. Sama yang kami belum perbaiki aturan penomoran ini. Oke. Coba itu deh tindakan yang lihat itu. Ini. Iya. Mana itu? Ini ya. Oke, coba dibuka lampirannya. Hampir. Ini hanya contoh sebenarnya. Dibuka. Oh, Ini ya. tadi. Di controllernya gimana cara kalian menampilkan itu, Dik? Kalau di pengelola blok tata usaha. Mana?
Buat Harusnya kalian udah ini ya, udah terbiasa ya dengan lokasi-lokasinya kalian semua. Karena nanti biasanya di seminar itu mau aja penguji minta tunjukkan code ini. Jadi itu harus kalian cari. Harus cepat kalian nunjukkannya. Karena kalau misalnya kalian cari-cari gini, bisa aja disimpulkan bahwa kalian nggak paham dengan code kalian sendiri. Berarti bukan kalian mengerjakan gitu. Oke. Debatnya? Iya, baik. Oh, ini. Kemarin tata usahanya, kalian buat pada manage Kak, kalau untuk lampirannya. Pakai apa? Di manage Kak. Gimana? Dia untuk post ad blockade-nya ini Kak, kalian buat si lampiran itu ini menggunakan Menampilkan gambar gimana? Sama juga tampil apanya? Bentuknya. dia di manage block return. Ya sama aja sih, ini kan juga nih. Ini kan cover image block file gitu kan. Oh ini yang post, coba ke bawah. Untuk menampilkan blok. Oh iya sama aja nih. Oke. Oke, itu aja sih yang perlu direview. Ada yang mau kalian tanya? Izin Kak. Iya, Dek. Pertanyaannya mungkin ini Kak. Kemarin kan kami waktu ngelis kan Kak, itu salah persepsi Kak. Jadi kami buat judulnya itu sistem informasi pendaftaran SMP Negeri 1 Siantara Ramonda Kak. Padahal itu seharusnya sistem informasi Siantara Ramonda Kak. Sistem informasi SMP Negeri 1 Siantara Ramonda Kak. Apakah bermasalah Kak? Karena nama akun link GitHub proyek kami Kak jadi Sintara. Yang itu sistem informasi pendaftaran Kak, topiknya gitu Kak. Padahal seharusnya sistem informasi SMP Negeri 1 Siantara Ramonda Kak. Sintara itu bukan sistem informasi pendaftaran. Maksudnya gimana ini? Singkatannya nggak sesuai dengan kepanjangannya atau judul kalian udah nggak sesuai dengan apa yang kalian lakukan? Ada miskomunikasi kemarin Kak, waktu mau melis Kak. Dokumenter kami ke apa namanya Kak?
tutor kami ke ke supervisor itu Kak, sistem informasi Kak. Pertama memang kami buat sistem informasi pendaftaran Kak. Mungkin salah ketik gitu waktu menulisnya Kak ke grup. Jadi yang benar harusnya Sistem informasi SMP Negeri 1 Siantar Narmonda Kak. ya sebenarnya nggak masalah sih itu. Kalau misalnya judul, nanti bilang aja komunikasikan aja ke supervisor bahwa judul kalian itu lebih tepatnya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya Kalau kalian, supervisornya, iya Kak. kenapa tadi? Kalau supervisor kami Kak tahunya memang itu sistem informasi SMP Negeri 1 Siantar Narmonda Kak. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak masalah kok toh. Di dokumen kalian tetap aja dibikin sistem informasi SMP Siantar itu. Oh iya Kak, izin Kak. Iya deh. Untuk finalisasinya ini Kak, sebelum kami seminar masih bisa Kak review sama Kakak? Itu aku kurang tahu sih Dek, karena kan menyesuaikan sama kelompok lain juga kan. Karena yang kelompok lain juga kan mau review nih. Kalau misalnya, kalian seminarnya kapan? Senin Kak, jam 1:30 Kak. Nah, kalaupun Senin misalnya kan, kalian ini berarti reviewnya hari Jumat atau hari Sabtu lah, misalnya. Jumat gak bisa deh, Jumat ada yang ini, review sama aku. Nah, misalnya lah kita bikin lah Jumat pagi atau Sabtu gitu kan. Emangnya kalian masih punya waktu untuk memperbaikinya lagi? Padahal kan artefak kan harus dikirim H-1 kan ya. Sabtu Minggu itu kan nggak termasuk hari. Nggak bisa kalian kirim artefak di situ kan. Artefaknya itu jam 3 Kak, jam 3 hari Sabtu Kak, jam 3 sore Kak. Hari Sabtu? Iya Kak. Loh, mana boleh gitu, bukannya nggak boleh ya hari Sabtu? Di jadwalnya itu Kak, di WhatsApp grup itu Kak, dibuat hari Sabtu Kak, jam 3 sore. Untuk semua kelompok ya? Iya Kak. Oh, oke. Oh, nantilah kita lihatlah dulu ya Dek waktunya. Kalau misalnya cukupnya, mungkin Jumat pagi atau Jumat siang lah. Iya Kak. Oke, nanti ku kasih tahu. Oh iya Kak. Oke, itu aja. Ada lagi? Dari aku itu aja Kak. Itu diperhatikan ya Dek, ininya use case kalian itu diperbaiki, sesuaikan dengan apa yang ada di fiturnya. Kemudian IRD-nya itu urutannya adalah IRD, CDM, PDM, baru di database. Nah, dari PDM itulah, jadi harus PDM ke database itu harus sama. CDM itu yang berubah hanya foreign key-nya aja. IRD bentuk dari atributnya. Diperhatikan ya entitas-entitasnya. Iya Kak. Oke. Oh, iya. Kau aja Kak. Ya. Oh, Kak, nanya Kak, untuk recordnya ini boleh kami akses Kak? Kami minta. Oke, nanti ku share aja. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Kayaknya udah Kak. Itu aja. Yang lain? Sudah Kak. Aku Kak. Sudah Kak. Nanti pada saat seminar, ini semua harus ngomong ya, jangan ada yang diam-diam. Baik Kak. Iya. Ya, dari tadi yang ngomong itu kulihat si Pak Bertoni, Yemima, Duita sekali-sekali, Putri dikit, Gabriel cuma sekali. Itu harus semua ngomong ya. Siap Kak. Oke. Begitu, udah itu aja kan yang mau disampaikan. Kita akhiri. Satu lagi ya? Kak. Ya.
Kalau untuk seminarnya itu dipisah satu-satu atau langsung satu kelompok langsung ditanya jawab? Kalau kami kemarin satu kelompok semua gabung. Oh, satu kelompok ya? Iya. Oh, oke Kak. Udah Kak, udah itu aja sih Kak. Kalian pelajarilah code-nya. Harus kalian tahu. Misalnya nanti ditunjuk login di mana, tunjukkan login. Harus tahu kalian di mana login. Terus nanti disuruh jelaskan fungsi login ini gimana. Kalian jelaskanlah rute-rute login itu gimana. Oke, ada lagi? Baik. Udah cukup? Udah. Oke. Udah, Kak. Oke, kalau gitu kita akhiri lah ya review hari ini. Thank you semuanya. Selamat Terima kasih, malam. Kak. Terima kasih Kak.